Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Tondang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 IPA tentunya. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, dengan energi kalian mampu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Oke anakku, mari kita belajar. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, di sini kita masuk ke halaman 88, pertidaksamaan logaritma. Nah, sama saja dengan persamaan logaritma. Hanya saja kalau di pertidaksamaan, kalian ingat lambang pertidaksamaan ada, yaitu ada lebih kecil, ada lebih besar, ada lebih kecil atau sama dengan, dan ada lebih besar atau sama dengan. Itu ya, itu simbolnya. Nah, kalau kita membahas soal pertidaksamaan logaritma, ingat ada dua sifat. Jika A-nya lebih besar dari 1, maka 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Sedemikian sehingga A logaritma X lebih kecil dari A logaritma Y. Ingat ya, kalau A-nya lebih besar dari 1, ini A yang ini dimaksud bilangan lognya. Oke, nah sifat kedua, jika A berada di antara 0 dan 1, misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya, maka 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari Y. Tapi ini menghasilkan A logaritma X lebih besar. Lihat ya, lebih besar dari A log Y. Ingat kalau A-nya berada di antara 0 dan 1, ini lebih besar. Kalau A-nya lebih besar dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya, X-nya lebih kecil dari Y. Oke ya. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal. Buku kita masih halaman 88. Lihat di situ contoh soal yang pertama. A. 2 log X pangkat 2 kurang 7X lebih kecil atau sama dengan 2 log 18. Nah, di situ ada dikatakan syarat numerus. Untuk apa itu syarat numerus? Itu untuk mencari nilai X. Ingat, untuk mencari nilai X di kedua sisi. Di kedua sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Kebetulan di kanan tidak ada variabel X, maka yang dicari hanya di kiri. Nah, masuk yang pertama, syarat numerus. Ingat tadi, ini artinya mencari nilai X. Nah, bagaimana untuk mencari ini? Selalu buat dia setiap soal nanti berikan dia lebih besar dari 0. Maka ini X kuadrat kurang 7X lebih besar dari 0. Faktorkan X dikali X kurang 7 lebih besar dari 0. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama ini X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari positif 7. Ini pindah ruas dia, kan gitu ya. Oke. Ini jadi persamaan pertama. Berguna nanti ini untuk menentukan irisannya. Masuklah yang kedua, syarat pertidaksamaan. Nah, di syarat pertidaksamaan, ingat tadi, kalau A lebih besar dari 1, maka A log X lebih kecil dari A log Y. Soal kita, A-nya lebih besar dari 1. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa 2 logaritma X pangkat 2 kurang 7X yang lebih kecil dari 2 logaritma 18 berarti X pangkat 2 kurang 7X lebih kecil dari 18. Nah, kan gitu. Nah, pindah ruas dia biar bisa kita faktorkan. Berarti X pangkat 2 kurang 7X kurang 18 lebih kecil atau sama dengan 0. Faktorkan. Di buku kita dibuat X kurang 9 kali X tambah 2 lebih kecil atau sama dengan 0.
Kita buktikan ya. X kali X, X pangkat 2. X kali 2, 2X. Min 9 kali X, min 9X. 2 tambah min 9X, min 7X. Min ini pas, betul. Nah, dapat dari sini dicari nilai X-nya bahwa yang pertama, X lebih kecil atau sama dengan positif 9. Gitu ya. Kemudian yang kedua, X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Jadi nilai X sekarang sudah ada 4. Sudah ada 4. Mana itu semuanya? Pertama, X lebih kecil dari 0. Kedua, X lebih besar dari 7. Yang ketiga, X-nya lebih kecil atau sama dengan 9. X-nya lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Masuklah ke irisan atau garis bilangan. Di matematika wajib garis bilangan namanya. Pertama tadi X lebih kecil dari 0. 0. Kalau X lebih kecil dari 0, dia bulat kosong. Kenapa bulat kosong? Sudah tahu kalian. Karena tidak memiliki tanda sama dengan. Lebih kecil berarti ke arah kiri. Kemudian X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Nih, dia bulat penuh karena ada tanda sama dengannya. Oke. Kemudian X lebih besar dari 7. X lebih besar dari 7. Bulat kosong, tidak ada sama dengannya. Lebih besar berarti ke kanan. Kemudian X-nya lebih kecil atau sama dengan 9. Bulat kosong karena ada tanda sama dengannya. Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini, gitu ya. Nah, dikatakan di situ X berada di antara minus 2 sampai 0. Ini yang pertama. Kemudian ada X berada di antara 7 dan lebih kecil atau sama dengan 9. Tuh. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Masih dari sifat 1. Apa sifat 1 tadi? A lebih besar dari 1. 2 ya. Ini 2 lebih besar dari 1. Tapi bentuknya agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Ini. Kalau tadi di buku kita langsung 2 log X pangkat 2 kurang 7X kecil sama dengan 2 log 18. Ini beda. Nah, ada bentuk baru. Nah, untuk menyelesaikan ini, ubah dulu ini menjadi sama bentuknya seperti ini. Pakai 2 log. Ya. 2 logaritma 2X kurang 3 lebih kecil dari 2 log berapa? 3. Nah itu. Ubah ini jadi ke dalam bentuk 2 log. Gitu ya. Jadi 2 log berapa? 3. 2 log 8. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu ya. Nah, oke. Ingat, 2 log 8 ini diubah dari 3 supaya sama bentuknya. Selesai. Masuklah ke syarat pertama. Apa syarat pertama tadi? Syarat numerus. Syarat numerus. Untuk mencari nilai X. Di ruas kanan tidak ada X. Ruas kiri ada X. Maka 2X kurang 3 besar 0. Nah, langsung. Baru 2X lebih besar dari positif 3. X lebih besar dari 3/2. X yang pertama. Oke, kita lanjut. Masuk ke syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Pertidaksamaan ya. Bukan penilaian tengah semester. Oke. Sama seperti tadi, karena A-nya lebih besar dari 1 berarti 2 logaritma
2x kurang 3 lebih kecil dari 2 logaritma 8, hasilnya jadi 2x kurang 3 lebih kecil dari 8. Nah, baru 2x lebih kecil dari pindah 8 tambah 3. 2x lebih kecil dari 11. Dari sini x lebih kecil dari 11 per 2, gitu ya. Kebetulan ini nilai x-nya hanya 2. Kayak mana itu? Gak apa-apa, ya. Langsung tarik garis bilangan seperti yang kalian pelajari dengan Pak Guru Singa. Nah, nilai x yang pertama 3 per 2. Katakanlah di sini kita bikin 3 per 2. Kok bulat kosong? Udah tahu jawabannya. Lebih besar ke sana dong. Nah, kemudian x yang kedua 11 per 2. Bulat kosong lagi. Ke kiri dong. Nah, jadi mana daerah penyelesaiannya? Ini dia. Maka himpunan penyelesaiannya hanya 1. Enggak seperti soal yang sebelumnya tadi ada 2, kan gitu. X berada di antara 3 per 2 dan 11 per 2. Ingat ya, tugasmu nanti harus lengkap semua. Lengkap syarat numerus, syarat ketidaksamaan, sampai ke garis bilangan, sampai ke himpunan penyelesaian. Paham ya anakku ya? Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Ya, kita masuk ke sifat yang kedua. Ingat, tadi di sifat yang kedua jika A berada di antara 0 dan 1, berarti sepertiga berada di antara 0 dan 1. Nah, beda dengan yang di buku kita. Bapak ambil yang sederhana dulu, jangan langsung yang seperti itu, ya. Yang sederhana aja dulu kita pahami. Ini agak mirip dengan yang kedua tadi, bentuknya masih beda. Nah, gitu dia ya, masih beda. Nah, pertama, ubah dulu dia jadi sepertiga log. Maka ini jadi sepertiga logaritma 3x tambah 2 lebih besar atau sama dengan di sepertiga logaritma berapa supaya dia minus 2. Kan gitu. Sepertiga log berapa supaya hasilnya minus 2. Jadi sepertiga pangkat minus 2. Mungkin kalian tidak mengerti, itu maksud Bapak. Jadi Bapak ulangi lagi. Sepertiga log berapa supaya minus 2. Jadi minus 2 itu adalah, ini kan minus 2. Ya kan? Hasilnya minus 2. Kenapa? Karena sepertiga pangkat ini adalah ini. Kita pangkatkan yuk. Sepertiga ini, pangkat ini adalah itu. Sama ya? Makanya tadi hasil sepertiga pangkat minus 2 adalah minus 2. Ini sepertiga log. Oke, ngerti di sini ya? Oke, kita lanjut. Yang pertama, syarat numerus. Oke. Cari nilai x. Kebetulan di sini tidak ada nilai x-nya. Di sini. Sinilah cari. 3x tambah 2. Ingat, lebih besar dari 0 selalu. Selalu lebih besar dari 0. Maka 3x lebih besar dari minus 2. X lebih besar dari minus 2 per 3. Ini nilai x yang pertama. Selesai yang pertama. Yang kedua, syarat pertidaksamaan. Ingat tadi syaratnya, tandanya dibalikkan, gitu ya. Tandanya dibalikkan. Kalau tadi dia lebih besar sama dengan ini. Jadinya kalau dibalikkan lebih kecil sama dengan. Kenapa begitu? Karena A-nya A-nya berada di antara 0 dan 1. Maka sepertiga logaritma 3x tambah 2 yang tadinya lebih besar atau sama dengan, kita tulis dulu, lebih besar sama dengan sepertiga log
sepertiga pangkat minus 2 ya, menjadi 3x tambah 2 lebih kecil atau sama dengan sepertiga pangkat minus 2. Gitu ya. Dibalikkan karena A-nya berada di antara 0 dan 1. Kita lanjut. Selesaikan dulu ini yuk. Sepertiga pangkat minus 2. Buat dulu dia jadi positif. Berarti 3x tambah 2 lebih kecil atau sama dengan 1/1/3 pangkat 2. Sepertiga pangkat 2 berapa? 1/9. Ya kan? Berarti 3x tambah 2 lebih kecil dan sama dengan 1/1/9. Tuh. 3x tambah 2 kecil sama dengan 1/1/9. 9/1. 9/1 9. Nah, dari sini pindah ruas lagi. 3x lebih kecil atau sama dengan 9 kurang 2. 7. Langsung ya. Maka x lebih kecil atau sama dengan 7/3. Dapat nilai x kita 2. 1 lebih kecil sama dengan 7/3. 1 negatif 2/3. Masuklah kita ke garis bilangan. Ini aja. Oke. Iya. Yang pertama negatif 2/3. Bulat kosong lebih besar, berarti ke kanan. Yang kedua 7/3. Bulat penuh karena pakai sama dengan lebih kecil, ke kiri dong. Nah, himpunan penyelesaiannya endah. Ya, sekarang tinggal himpunan penyelesaiannya. Oke, agak loncat-loncat Bapak buat. Maka himpunan penyelesaiannya x. Tadi x lebih besar dari negatif 2/3 dan x lebih kecil atau sama dengan, gitu ya. X lebih kecil atau sama dengan 7/3. Satu lagi, x lebih besar dari 2/3, berarti 2/3 negatifnya lebih kecil dari x. Paham ya? Oke guys, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak harap kalian mengerjakan pertidaksamaan logaritma sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak buat. Ingat, setiap langkahnya dinilai. Oke, selamat pagi dan salam SFD. Tuhan memberkati.